Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Wasis Pratama dalam Info Jatim edisi 15 April 2023. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Khofifah menghadiri peringatan Nuzulul Quran Ramadan 1444 Hijriah. Disperindak Jatim menggelar pasar murah untuk stabilisasi harga bahan pokok menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Disnaker Trans Jatim membuka posko pengaduan tunjangan Hari Raya Keagamaan 2023. Dari studio Dinas Kominfo Jawa Timur, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info keagamaan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengadakan doa khotbil Quran bersama Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jumat 7 April 2023. Gubernur Khofifah menyampaikan doa bersama ini menjadi bagian penting agar saling berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gubernur berharap kegiatan ini menambah kekompakan seluruh perangkat daerah sehingga memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat Jawa Timur. Allahumma sholli ala sayyidina. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengadakan doa khotmil Quran bersama Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jumat 7 April 2023. Seperti di tahun sebelumnya, Pemprov Jatim di setiap bulan Ramadan mengadakan kegiatan tadarus online bersama perwakilan seluruh perangkat daerah Pemprov Jatim secara bergiliran di Mushola An-Nur Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Acara khotmil Quran ini menandakan bahwa tadarus Al-Quran tersebut telah dihatamkan satu kali. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa doa bersama ini menjadi bagian penting agar saling berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kan kita ini seringkali berdoa supaya Allah jadikan kita ini ahli Quran. Dari orang yang menjadi doa kita ini menjadi bagian penting untuk saling mengikhtiari dunia. Ngaten menika ngimutaken standar kami yang ada di sini termasuk dalam. Nah, Bapak sekalian, insya Allah yang sudah membaca tahlil la ilaha illallah, insya Allah semua akan berkesempatan masuk surganya Allah. Kalau miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha Dari Surabaya, Vivin Rafli melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri peringatan Nuzulul Quran Ramadan 1444 Hijriah, Jumat 7 April 2023. Peringatan Nuzulul Quran ini merupakan pertama kalinya digelar di Masjid Raya Islamic Center, Provinsi Jawa Timur yang baru diresmikan pada 18 Maret 2023 lalu. Untuk itu, Gubernur Khofifah berpesan agar bersama-sama memakmurkan masjid beserta jamaahnya. Mari kita simak liputannya berikut ini. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri peringatan Nuzulul Quran Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Raya Islamic Center Provinsi Jawa Timur, Jumat 7 April 2023. Gubernur Khofifah berpesan Al-Quran harus menjadi basis dari karakter dan akhlak sebagai umat Islam. Untuk itu, majelis-majelis ilmu harus terus dilakukan di semua lini, level, dan kesempatan. Mudah-mudahan qiyamul lail kita diterima Allah, mudah-mudahan infak, sedekah, zakat kita diterima Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar, mudah-mudahan di akhir Ramadan kita semua masuk kategori hamba Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Adapun rangkaian acara dalam kegiatan ini antara lain tausiah pengasuh Pondok Pesantren Darul Arifin Jember Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ada pula penyerahan hadiah pada pemenang Lomba Festival Ramadan Vaganza 1444 Hijriah yang diselenggarakan oleh Bank Jatim Syariah
yaitu lomba cabang Banjari, tahfidz, dan lomba adzan yang diikuti lebih kurang 200 pelajar SMP hingga SMA dan mahasiswa se-Jawa Timur. Selain itu, ada juga pengundian penerima tabungan umroh bagi wajib pajak patuh. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Oh iya Pak, ngomong-ngomong, pinginane kan wis daftar online yo, mudik gratis e. Terus ya apa genai iku? Jarene Pak Ijal kan kudu verifikasi apa-apa iku istilahnya. Aku lali bune ya, lali bune. Piye iki? Wis ngene isu iki kudu ning disub dhewe. Ayo bune cepetan bune. Nah bunda ning disub. Iya yo, sik beresan sik dulu. Lah yo nek cepetan iki. Yo. Kok susu iki? Gedene kok ngene kok gak ketok. Sepurane Pak Ijal, iki pancen kesusu katanya ada suhu Pak, katanya verifikasi. Kan wis daftar online sama duduk pinginane kalau Pak. Yo sing hati-hati Pak Agus. Iya iki ngono Yo, Pak Rijal, sepurane. Ngono katene riyo sing hati-hati. Iki gubuk kabeh, Gus. Gak usah gubuk, gak usah kesusu. Ya. Selamat pagi Bapak, bisa dibantu? Permisi Bapak, mau tanya, Iya. pendaftaran untuk verifikasi mudik gratis di mana ya Pak? Silakan. Bapak menuju ke sebelah sana. Oh siap, matur nuwun Bapak. Siap, Bapak. Matur nuwun, nggih. Selamat siang Bapak. Bisa dibantu. Sewu. Ya. Bapak masih tanggal-tanggal nggih. Boleh, monggo. Menika terkait mudik gratis. Nggih. Nggih kula wingi kan kula sampun daftar online. Dinten niki kula badhe verifikasi, Pak. Dereng dibuka Bu, niki hari ini. Nah, tak pengen tak dino iki ya. Oh, tak Sampai verifikasi. kesesat lho. Niku verifikasine terus pundi, Pak? Memasuki malam ke-21 Ramadan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Jatim menggelar Qiyamul Lail dan munajat atau berdoa sambil berlayar di Selat Madura dengan kapal perang Republik Indonesia atau KRI Surabaya 591. Rangkaian kegiatan yang digelar Selasa 11 April 2023 diantaranya munajat dengan khotmil Quran, memberikan santunan kepada anak yatim, melaksanakan beberapa sholat sunnah, penyerahan bantuan kepada 50 orang nelayan, hingga makan sahur bersama. Kita simak informasinya berikut ini. Memasuki malam ke-21 bulan suci Ramadan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Jawa Timur menggelar Qiyamul Lail dan munajat atau berdoa sambil berlayar di Selat Madura dengan kapal perang Republik Indonesia atau KRI Surabaya 591. Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah menjelaskan memanjatkan doa adalah salah satu ikhtiar memohon kepada Allah dan berharap mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, hal ini dilakukan juga sebagai ikhtiar untuk mensyukuri nikmat Allah dan tentu kita berharap mendapatkan dan memperoleh malam Lailatul Qadar. Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa kemuliaan seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar diibaratkan seseorang beribadah dan melakukan amal baik yang dinilai lebih baik dari 1000 bulan. Di KRI 591 yang bersandar di Dermaga Ujung Koarmada 2 Surabaya, Gubernur Khofifah mengawali kegiatan munajat dengan khotmil Quran, kemudian dilanjutkan dengan memberikan santunan kepada anak-anak yatim, dan kemudian di KRI 591 juga diisi dengan menyerahkan bantuan kepada 50 orang nelayan, dan selanjutnya ditutup dengan sahur bersama dan sholat subuh berjamaah. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan.
Sobat Jatim, kita beralih ke info ekonomi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Jawa Timur menggelar pasar murah. Kepala Disperindak Jatim, Iwan, menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan untuk stabilisasi harga barang kebutuhan pokok di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Pembukaan pasar murah dilaksanakan di halaman kantor Disperindak Jatim, Senin 10 April 2023 dan digelar serentak di UPT Disperindak Jatim tanggal 10 hingga 14 April 2023. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan menggelar pasar murah. Kepala Disperindak Jatim, Iwan menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Pembukaan pasar murah dilaksanakan di halaman kantor Disperindak Jatim, Senin 10 April 2023. Kegiatan yang berlangsung di Surabaya ini akan digelar selama 3 hari, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 12 April 2023. Pasar murah juga digelar secara serentak di UPT Disperindak Jatim, baik di Magetan, Jember, Bojonegoro, Surabaya, Malang, dan Pasuruan pada tanggal 10 sampai dengan 14 April 2023. Sasaran kegiatan ini adalah warga dan pegawai instansi di sekitar penyelenggara pasar murah. Tidak hanya menjual sejumlah bahan pokok, seperti gula, minyak, dan beras. Ada pula garmen, aksesoris, kosmetik, produk olahan makanan dan minuman, produk kebutuhan rumah tangga, dan otomotif. Selain itu, ada juga booth pengecekan kesehatan gratis dan pelayanan penukaran uang baru. Harga-harga yang ada di Jawa Timur alhamdulillah relatif stabil dan bahkan ada yang cenderung menurun, dan mudah-mudahan ini yang kita harapkan sampai dengan nanti hari raya Idul Fitri cenderung harga-harga ini stabil, khususnya di di pasar-pasar tradisional. Dari Surabaya, Info Jatim melaporkan. Sementara itu, Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans membuka posko pengaduan tunjangan hari raya atau THR keagamaan di 53 titik di Jawa Timur. Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu, mengatakan pihak-pihak yang ingin berkonsultasi ataupun mencari informasi terkait pembayaran THR keagamaan dapat menghubungi posko pelayanan THR keagamaan atau kepada Korwil dan Subkorwil pengawasan ketenagakerjaan yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans membuka posko pengaduan tunjangan hari raya atau THR keagamaan di 53 titik di Jawa Timur. Posko ini mulai beroperasi sejak tanggal 4 hingga 18 April 2023 setiap hari kerja mulai pukul 8 pagi hingga 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan nantinya akan terkoneksi langsung dengan posko utama di kantor Disnakertrans Jatim. Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu, mengatakan layanan ini dibuka sebagai langkah dalam menciptakan suasana hubungan industrial yang kondusif. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengawasi pelaksanaan pembayaran THR keagamaan tahun 2023. Posko THR ini adalah inisiatif yang diperintahkan oleh Gubernur kepada Disnakertrans dalam menyambut Hari Raya Fitri 1444 Hijriah di Jawa Timur, khususnya terkait dengan pengaduan pembayaran THR. Seperti di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu bahwa THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha dan berhak diterima oleh pekerja. Ya, kemudian surat edaran Ibu Gubernur yang tanggal 5 April yang ini semua menjadi dasar bahwa perusahaan harus membayar THR kepada pekerja dengan ketentuan 3. Pertama, tidak boleh dicicil, artinya bahwa harus dibayar lunas, harus dibayarkan pada paling lambat 7 hari sebelum hari H, kemudian
Besarannya adalah bergantung kepada masa kerja. Bagi pengusaha yang tidak patuh membayar THR keagamaan, bisa dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beritanya tak perlu benar, yang penting heboh bikin panas telinga. Bisik-bisik ataupun koar-koar, yang penting harus cepat disebar. Karena kami adalah hoax. Awas ada hoax. Tahan dulu jarinya, baca lagi dengan seksama. Mari semua hapus hoax bersama. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah faktanya dulu sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Datang dari mana saja, bisa jadi apa saja. Dusta fitnah yang bisa kacaukan segalanya. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah fakta di web terpercaya sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja yang ada benarnya. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja yang ada benarnya. Cek aja di Klinik Hoax. Kita beralih ke info pemerintahan. Sobat Jatim, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan Jatim siap melaksanakan reformasi birokrasi tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi 2020-2024. Jatim juga siap menjadi pilot proyek reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Hal ini disampaikan Sekda Adi di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Jatim, Selasa 11 April 2023. Kita simak liputannya berikut ini. Provinsi Jawa Timur siap melaksanakan reformasi birokrasi RB tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi 2020-2024. Bahkan Jawa Timur siap menjadi pilot project RB tematik pengentasan kemiskinan. Hal ini disampaikan Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono usai menghadiri sosialisasi dan asistensi RB tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi 2020-2024 di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Jawa Timur Selasa 11 April 2023. Ia mengatakan salah satu program yang dilaksanakan adalah pemberdayaan usaha perempuan. Adi menambahkan capaian kinerja tematik pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai arahan Presiden, realisasi investasi Jawa Timur mulai 2018 hingga 2022 menunjukkan tren yang positif. Menurutnya, peningkatan signifikan tahun 2022 yang meningkat 38,8% dibanding tahun 2021. Sementara itu, Menpan RB Abdullah Aswar Anas mengatakan RB sebelumnya masih lebih banyak pada administrasi tapi tidak berdampak kepada masyarakat. Menurutnya, ada daerah yang RB-nya bagus, tapi kemiskinannya tinggi. Ini artinya administrasinya bagus, tapi hasilnya tidak berdampak. Anas menjelaskan pada Permenpan nomor 26 tahun 2020, fokusnya pada hulu, yakni tata kelolanya cenderung administratif yang banyak dikerjakan oleh konsultan. Kemudian sejak 2023, fokusnya adalah pada aspek hilir dengan tetap mengedepankan tata kelola internal yang baik. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan.
Sementara itu, sahabat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri silaturahmi dan komitmen bersama Forkopimda Jatim dan Kabupaten Kota se-Jawa Timur dalam menjaga stabilitas keamanan di Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Selasa 11 April 2023. Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Hermanto menyampaikan jajaran Polda Jatim, TNI, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur siap menjaga stabilitas keamanan dan menekan angka kriminalitas saat Lebaran Idul Fitri 2023 nanti. Jajaran Polda Jawa Timur, TNI, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur siap menjaga stabilitas keamanan dan menekan angka kriminalitas saat Lebaran Idul Fitri 2023 nanti. Salam optimis. Hal itu disampaikan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Tony Hermanto saat pemaparan tentang stabilisasi keamanan bersama Forkopimda Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi Surabaya Selasa 11 April kemarin. Tony Hermanto menyebutkan bahwa Kamtibmas di wilayah hukumnya berjalan kondusif meski indeks kejahatan selama Ramadan tercatat naik. Untuk itu saat Lebaran nanti dia berharap agar kejahatan itu tidak terjadi lagi. Saya rasa ini menjadi bagian penting highlight menurut saya. Highlight bagi para bupati wali kota untuk mengenali bagaimana sesungguhnya potensi-potensi yang memungkinkan mengganggu keamanan ketertiban, mengganggu NKRI, mengganggu Pancasila dan seterusnya. Demikian, R. Muhammad melaporkan. Demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Wasis Pratama dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat menunaikan ibadah Ramadan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah nanti. Bagi Anda yang akan mudik Lebaran, jaga kesehatan dan keselamatan serta cek kondisi kendaraan. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa kembali di Info Jatim edisi pasca Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.